Siap-siap, kuda hitam sudah bekerja. Di sini yang paling penting adalah respon jemaat. Tidak menjadi takut, tetapi semakin berharap kepada Tuhan. Tanggal 8 September kemarin Tuhan menganugerahkan saya sebuah mimpi. Sekali lagi, mimpi ini bukan untuk membuat takut, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 juga sudah mencatat bagaimana kuda hitam akan muncul dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dalam mimpi itu, saya dibawa berdiri di atas tumpukan sampah elektronik. Jadi semua adalah barang-barang elektronik berupa komputer, TV, monitor, dan beberapa alat-alat elektronik yang lainnya. Lalu di sebelah kiri dan kanan saya ada rumah apartemen yang tinggi, bangunan yang tinggi, dan rumah seperti rumah-rumah yang single teras itu tidak berpenghuni dan kosong. Lalu tiba-tiba tanah di tempat saya berdiri itu terbelah menjadi dua, maka tumpukan sampah itu tadi berjatuhan ke dalam lubang jurang yang sangat gelap dan dalam. Saya melihat rumah yang jatuh menjunam ke dalam lubang, lalu melihat begitu banyak, tetapi yang paling banyak adalah barang-barang elektronik. Banyak sekali berjatuhan. Sampai saya diizinkan mengalami tempat di mana kaki saya berdiri itu terperosok. Saya juga ikut mengalami yang namanya terbelah, maka terpelosok ke dalam. Jadi seolah di dalam mimpi itu saya mengalami itu secara personal. Dan dalam mimpi itu saya nggak mau jatuh, saya nggak mau mengalami kejatuhan itu, tapi nggak mau jatuh juga. Maka ketika jatuh, anehnya pada posisi itu seperti ada sinar yang putih di atas kepala, karena saya ngelihat ke atas, tumpukan komputer itu pasti jatuh, itu kena kepala. Maka saya, karena kita sadar secara logika, saya bilang itu kalau jatuh komputer ke kepala saya bakalan pecah. Sampai bisa ngomong seperti itu karena betapa sadarnya alam sadar kita itu benar-benar bekerja pada saat itu. Maka saya bilang dengan diri saya, kalau saya tidak mengambil keputusan, saya bakalan mati. Maka ketika saya Yesus, saya berkata seperti itu, ada satu tempat untuk saya berpegang. Jadi arus kejatuhan itu begitu kuat menarik jatuh ke dalam lubang, tetapi ketika saya mengambil keputusan, maka saya bisa berpegang kepada sesuatu. Anehnya begitu banyak ya jatuh ya, berlewatan di depan kita, tumpukan sampah-sampah yang berjatuhan elektronik itu, tidak ada satupun yang mengenai. Lalu saya melihat sebuah kereta atau mobil jatuh pas di depan saya, tetapi Tuhan kayak ada satu pertolongan tirai seperti itu, nggak kena, tetapi mobil itu jatuh pas di tanah. Jadi kalau tanah longsor yang nggak semua jatuh ke bawah, tapi ada satu pohon yang menyangga atau yang menahan kereta itu, dia jatuh pas di pohon itu. Hancur sih, tapi nggak jatuh sampai ke lubang atau ke dasar itu. Di sini arti mimpi itu adalah sebagaimana secupak gandum sedinar, artinya ekonomi akan mengalami kejatuhan karena bahan pangan atau bahan pokok begitu mahal dan terhad, sehingga barang-barang elektronik atau barang-barang mewah orang sudah nggak peduli, itu barang itu melimpah-limpah ya, jadi mengalami kejatuhan. Dan sekali lagi disclaimer, tolong jemaat Tuhan jangan menjadi takut. Karena apa? Ada kabar baik yang Tuhan berikan. Dan kabar baik itu adalah jangan rusak minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu adalah lambang daripada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Jadi minyak dan anggur nggak akan dirusak. Kunci untuk bisa melewati semua ini adalah mari hari ini bertobat, datang sama Tuhan, bangun hubungan. Kamu yang malas doa, kamu yang nggak mau baca firman, kamu yang nggak mau ke gereja belajar menambahkan sesuatu di dalam pola pikir kamu yang nggak mau baca firman Tuhan, bertobat. Karena apa? Minyak dan anggur cuman itu kekuatan kamu untuk bisa melewati segala satunya. Makanya dalam mimpi itu saya bilang, ambil keputusan. Kalau saya nggak ngambil keputusan, saya bakalan mati. Kamu nggak punya kekuatan lain, kamu punya kekuatan, yaitu apa? Tuhan Yesus. Ambil keputusan, berpegang atau berdiri di atas batu karang itu sendiri. Kalau kamu melakukan itu, kamu datang sama Tuhan, kamu
membangun hubungan sama Tuhan, Tuhan selalu janji bahwa selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Anggur baru akan diberikan, akan ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat. Sama seperti anggur di Kana, akan ada mujizat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian akan ada pertolongan, karena waktu saya mimpi ini saya dapat firman Tuhan dalam Habakuk pasal yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun ladang dan gandum tidak menghasilkan, tetapi aku akan bersuka cita karena Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Allahku. Mari berpegang pada firman itu. Mari jemaat Tuhan, responmu sangat penting. Apa keputusan? Kembali bertobat bersungguh-sungguh. Pedulilah kepada firman Tuhan. Berikan waktumu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan seluruh kepada teman-teman yang sudah masuk dalam pelayanan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa buat Malaysia, karena di mana Tuhan bawa saya berdiri, saya ada di bangsa ini. Dan juga berdoa buat Korea Selatan, karena kendaraan yang saya lihat itu adalah salah satu daripada logo daripada pembuatan Korea Selatan. Mari kita berdoa, karena ada banyak kendaraan yang jatuh, tapi Tuhan menunjukkan saya kendaraan itu secara spesifik. Maka ayo kita berdoa di dalamnya. Sekali lagi, mari kita berdoa. Ada janji Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan kasih kita kekuatan, ada pengharapan, karena Tuhan bilang jangan rusak minyak dan anggur. Yang kita butuhkan adalah minyak dan anggur. Bahwa kita bisa bersorak-sorak karena Tuhan. Bahwa akan ada terus anggur yang baru. Tuhan akan membuat anggur itu berlimpah-limpah. Sama seperti minyak muli-muli di janda itu. Minyak yang janda di Sarfat itu nggak punya. Tapi minyak itu bisa mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi apapun ekonomi dunia, teman-teman bisa lihat bagaimana sekarang keadaan ekonomi, kejatuhan, keuangan, segala sesuatunya, bahkan kelaparan, yang apapun itu. Sekali lagi teman-teman, minyak dan anggur gak akan dirusak. Itulah kekuatan kita untuk melewati semua ini. Semangat terus orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, konten ini bukan untuk menakutin kamu, tapi kalau ini FYP di tempat kamu, artinya Tuhan sayang kamu dan Tuhan mau kamu kembali membangun persekutuan dengan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Tuliskan Habakuk 3 yang ada tulisannya pohon ara, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Tuliskan itu dalam secari kertas, lalu tampal dan baca supaya hatimu mendengar, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai habis, engkau bisa tulis, catat itu. Perkatakan itu siang dan malam. Perkatakan minyakku tidak akan habis, sama seperti minyak janda di Sarfat. Sama seperti anggur baru di Kana, di dalam rumah tangga aku pun tetap akan ada anggur baru yang Tuhan berikan. Karena saya tahu ketika tidak dirusak, maka hubungan suami istri akan masih tetap bisa harmonis. Karena ekonomi bisa merusak hubungan suami istri tentunya. Jadi mari teman-teman, yuk cari Tuhan. Tuhan janji kok minyak dan anggur nggak akan dirusak. Apapun kata dunia, apapun kejatuhan ekonomi, kekurangan makanan kah, tapi kita bilang kita bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Semangat terus orang-orang luar biasa. Kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Menaikkan doa pengharapan kita. Dimanapun kamu berada, doakan tempat di mana kau berada. Saya berdoa buat Malaysia. Dan jangan lupa juga dukung doa untuk Korea Selatan. Tuhan Yesus memberkati.